Masih bersama kami di Presisi Pagi, pemirsa. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin membuka seleksi tilawatil Quran dan Musabaqoh Al-Hadis Nasional ke-27 tahun 2023. Wapres mengajak generasi muda Muslim Indonesia untuk tidak meninggalkan Al-Quran dan Hadis sebagai panduan hidup. Bertempat di arena utama Haji Abdurrahman Sayuti Jambi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin membuka seleksi tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadits STQH Nasional ke-27 pada Senin malam 30 Oktober 2023. Dalam sambutannya, Wapres mengingatkan bahwa Al-Quran dan Hadits harus dijadikan pedoman hidup, terutama bagi generasi muda yang akan memainkan peran penting mewujudkan Indonesia Emas 2045. Wakil Presiden mengajak generasi muda Muslim Indonesia untuk tidak meninggalkan Al-Quran dan Hadits sebagai panduan hidup. Wapres berharap generasi muda Muslim menjadi generasi Qurani yang tidak hanya mampu membaca Al-Quran, namun dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran dan Hadis harus kita jadi pedoman di dalam hidup kita. Mencintai Al-Quran berarti menjalani hidup sesuai dengan kandungan Al-Quran yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan juga termasuk muamalah. Saya minta kepada generasi muda Muslim Indonesia untuk tidak meninggalkan Al-Quran dan Hadis sebagai panduan hidup. Kegemaran terhadap teknologi jangan sampai menyita seluruh perhatian kita sehingga kita lupa untuk membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesibukan kita membaca koran tidak boleh lupa kepada membaca Al-Quran. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar, Bupati dan Wali Kota seprovinsi Jambi, serta seluruh peserta STQH Nasional ke-27. Kompolnas menggelar forum group discussion terkait pengamanan objek vital dalam pencapaian proyek strategis nasional. Hasil dari diskusi ini nantinya akan digunakan oleh Kompolnas untuk memperbaiki regulasi yang ada dalam Kepres nomor 63 tahun 2004. Dalam rangka memperbaiki regulasi yang terdapat dalam keputusan Presiden, Kompolnas menggelar forum group discussion pada hari Senin 30 Oktober 2023 di Hotel Grandika, Jakarta Selatan. Forum group discussion terkait pengamanan objek vital dalam pencapaian proyek strategis nasional ini dihadiri oleh Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto, personil Direktorat Pengamanan Objek Vital Baharkam Mabes Polri, perwakilan Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian RI. Dinarasumberi oleh Dirpam Mobvit Baharkam Mabes Polri, Brigjen Pol Suhendri dan Asdep Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian Suroto, kegiatan diskusi ini membahas kendala dan perkembangan yang terjadi dalam pengamanan objek vital. Pengamanan objek vital dalam pencapaian proyek strategis nasional menjadi hal yang harus ditingkatkan dengan pemenuhan standar kualitas dan kemampuan yang ditetapkan oleh Polri. Hal ini ditekankan untuk mencegah dampak gangguan dan ancaman agar tidak mengakibatkan terjadinya bencana kemanusiaan yang dapat merugikan negara. Dari diskusi dan pemaparan yang diberikan tadi, kami menemukan beberapa hal, di antaranya adalah menyangkut masalah regulasi. Nah, regulasi ini akan segera kita tindak lanjuti untuk menyusun naskah akademik untuk nanti mengusulkan revisi dari Kepres yang sudah ada. Ini tentunya kami akan melibatkan instansi terkait untuk duduk bersama untuk kemudian merumuskan draft dan kita akan ajukan kepada Bapak Presiden. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di dunia IT, ini ancaman berubah, ancaman berkembang. Direktur Pamofit Baharkam Mabes Polri, Brigjen Pol Suhendri menyampaikan, hasil dari diskusi ini, Direktorat Pengamanan Objek Vital akan menyusun naskah akademik untuk mengajukan perbaikan Kepres nomor 63 tahun 2004 serta peningkatan aspek keamanan.
Tadi ada beberapa masukan dari Ketua Harian Kompolnas, Pak Beni juga menyampaikan mungkin perlu kita susun naskah akademik tentang merevisi Kepres 63 2004 tersebut. Kemudian dari Bu Nungki juga ada beberapa masukan terkait dengan kasus kejadian di sawit, perkebunan yang mereka memang belum ditetapkan sebagai objek vital nasional. Kemudian dari Mbak Intelkam tadi juga memberikan masukan perlu adanya cyber ya di sana di perusahaan itu di objek vital nasional tersebut juga ada upgrade untuk Google Earth-nya, termasuk juga ada media surveillance tadi yang mereka sampaikan. Saya kira itu masukan-masukan yang bagus untuk kita untuk penyempurnaan bagi kami di Direktorat Ofit ketika melaksanakan audit sistem manajemen pengamanan di objek vital nasional tersebut. Hasil dari diskusi ini akan segera dirumuskan untuk mengajukan revisi pada Kepres nomor 63 tahun 2004 dan menjamin keamanan terutama pada objek-objek vital dengan peningkatan keamanan. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.